Ya kalau kita lihat Persib termasuk tim yang paling sering melakukan remontada ya. Comeback dari ketinggalan dan itu tercatat dalam statistik, artinya mentalitas Persib sebagai tim juara bertahan itu sudah sangat teruji. Tapi sekali lagi ada juga kadang-kadang hari sial buat Persib Bandung ya. Bahkan dari kesempatan sebelumnya di Morning Zone ini saya sudah mengatakan bahwa Persib bakalan juara di pekan 31. Selamat pagi Bung Akmal. Selamat pagi Bung Akmal. Bajunya merah. Selamat Baju pagi merah. Bung Adit. Selamat Apakah ini pagi Bung Tommy. Salam Bung sepak Akmal bola. ini salam olahraga? Apakah ini pertanda Bung Akmal bahagia karena semalam MU menang? Bajunya merah nih Bajunya Bung merah Akmal nih hari Bung ini. Akmal. Apakah merayakan King MU menang, Bung? Saya sedang merayakan Arsenal yang posisinya sama dengan Persib, sama-sama di puncak. Namun, 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 ada Namun, tapinya. iya, Super League itu serasa Premier League. Nah, itu yang Oh, menarik. bener. Ya semoga Sama-sama posisinya poinnya bisa sama. berarti Bung Akmal fansnya enak banget lagi pada di atas nih Bung Akmal, happy banget. Bung Akmal, kita langsung mulai aja nih. Persib akan menghadapi PSM Yogyakarta Yogyakarta nanti sore. Bagaimana pandangan Bung Akmal soal match nanti sore? Ya ini Persib dengan kondisi saat ini posisinya sangat tertekan ya, karena posisi poinnya dengan Borneo FC sama-sama 69, walaupun secara head to head, kalaupun Persib sapu bersih 4 pertandingan sisa, Borneo sapu bersih 4 pertandingan sisa, maka Persib sudah dinyatakan sebagai juara. Namun demikian, pertandingan menjadi menegangkan di setiap di setiap pekan karena posisi kedua tim punya nilai yang sama. Artinya siapa yang terpleset maka harus bersiap untuk gagal menjadi juara Super League musim ini. Termasuk salah satunya Persib yang berambisi meraih hat-trick juara. Persib kemarin habis deg-degan terlebih dahulu ketika melawan Bayangkara, tertinggal 0-2 terlebih dahulu sampai akhirnya remontada dengan menang 4-2 di kandang Bayangkara FC. Artinya di sini tergambar bahwa mentalitas juara Persib sudah sangat teruji ya. Mereka tertinggal 2 gol tapi kemudian bisa bangkit dan bisa memenangkan pertandingan. Namun demikian lawan yang dihadapi ini bukan lawan sembarangan walaupun posisinya ada di papan tengah. PSIM termasuk nama tim yang sering menahan tim-tim besar. Salah satunya Persib di pekan pertama atau di putaran pertama PSIM menahan Persib 1-1, gol Sadil Ramdhani waktu itu disamakan oleh Z Valente. PSIM juga menahan Arema. Artinya tim-tim besar pernah ditahan oleh PSIM dan ini bukan mustahil. Misalnya kalau Persib lengah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, bukan mustahil Persib bisa ditahan oleh PSIM. Ditambah lagi pertandingan ini adalah pertandingan preparation bisa dikatakan atau persiapan pemanasan menjelang El Clasico melawan Persija Jakarta di apa namanya di pertandingan berikutnya, dan ini yang membuat Persib harus punya mental baja uh, agar bisa sapu bersih sisa pertandingan, karena bagaimanapun posisi mereka saat ini gara-gara Persib ditahan imbang Arema, mereka akhirnya uh, posisinya sama dengan Borneo FC dengan poin 69 saat ini. Tapi kalau melihat dari pertandingan kemarin melawan Bayangkara, ini memang pertandingan yang bukan pertandingan yang santai ya. Ya. Ada 6 gol tercipta dan jeda waktu dari pertandingan melawan Bayangkara dan juga pertandingan nanti sore itu hanya 4 hari. Betul. Otomatis mungkin bisa dibilang juga mungkin belum cukup waktu untuk pendinginan atau waktu istirahat. Dan di sisi lain, PSIM ini dikenal sebagai tim yang memang mampu menahan bola-bola lawan. Bung Akmal, gimana melihatnya pertandingan nanti sore Bung Akmal? Apakah ini menjadi hal yang baik karena bermain di kandang sendiri atau mungkin dikarenakan mungkin karena kurang istirahat dan PSIM terkenal dengan pertahanan yang baik, ini menjadi hal yang juga patut diwaspadai oleh Persib dan juga Coach Bojan? Ya itu tadi saya katakan bahwa tekanan sekarang justru ada di Persib ketika mereka tidak punya selisih poin dengan Borneo FC, punya nilai sama. Sama halnya misalnya kemarin dengan antara saya katakan tadi antara Manchester City dengan Arsenal punya poin yang sama. Cuma kan bedanya sekarang
Arsenal di puncak karena City belum memainkan 2 pertandingan Betul. sisanya gitu. Tapi tekanan ada di Manchester City. Ini hal yang sama juga begitu. Persib ada dalam posisi tertekan karena poinnya sama dengan Borneo FC. Ditambah lagi pertandingan sore nanti ini akan sangat menarik karena ini akan menjadi ajang pembuktian antara Teja Paku Alam yang sejauh ini tercatat sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak melawan Cahya Supriyadi yang masuk tim nasional dipanggil oleh John Hedman. Justru Cahya Supriyadi yang dipanggil John Hedman dibandingkan Teja Paku Alam. Artinya dua kiper ini akan membuktikan diri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api siapa di antara keduanya yang paling hebat, dan ini akan menjadi tontonan yang menarik tentunya. Ditambah lagi kalau kita lihat PSIM memang di 7 pertandingan terakhir PSIM ini tidak pernah menang ya. Kalah 4 kali, kemudian seri 3 kali, terakhir menang melawan PSBS Biak dengan skor 4-2. Setelah itu mereka tidak bisa menang, dan ini yang menjadi PR. Terakhir mereka kalah dari Dewa United, dan ini akan menjadi tentunya PR buat PSIM apakah mereka walaupun posisi mereka sudah aman dari degradasi karena sudah ada 2 tim yang terdegradasi saat ini, PSBS Biak dan Semen Padang, mereka posisinya sudah aman, tapi mereka punya satu kesempatan yang langka yang didapatkan oleh tim lain, menjegal tim calon juara, dan ini pasti akan menjadi motivasi besar PSIM main di kandang Persib. Kebetulan dua-duanya sama-sama biru kan, seragam utamanya gitu kan. 2 biru bertemu, biru barat melawan biru tengah. Nah, ini yang akan menjadi sangat menarik di pertandingan kali ini. Satu, biru timur sudah sukses menahan Persib kan, Arema dengan skor 0-0. Artinya apakah biru tengah ini bisa seperti Arema yang menahan Persib di kandang Persib? Nah, ini akan menjadi pertanyaan, dan tentunya harap-harap cemas ya Bobotoh di pertandingan ini, karena bagaimanapun PSIM datang tanpa membawa beban, sementara Persib punya beban untuk bisa memenangkan pertandingan, dan ini akan menjadi tugas Boyan Hodak yang bagaimana dia memotivasi para pemainnya agar jangan sampai kejadian ketika melawan Bayangkara mereka di babak pertama ketinggalan 0-2, tapi kemudian Boyan di ruang ganti mampu membakar semangat para pemainnya dengan kata-kata motivasinya bahwa kalau mau jadi juara maka kalian harus memenangkan pertandingan ini, dan mental juara kalian diuji di pertandingan ini. Kita masih punya 45 menit, kita harus bisa memenangkan pertandingan. Dan akhirnya faktanya mereka bisa memenangkan pertandingan dengan skor 4-2 lewat gol-gol yang sangat luar biasa ya. Dari Berba, kemudian dari dari Berguinho, dari Beckham Putra, dan yang terakhir yang membuat kill the game adalah gol Adam Alis. Artinya Persib punya segalanya untuk bisa memenangkan pertandingan. Mereka tuan rumah, didukung oleh para bobotoh, tapi di sisi lain Persib juga, para pemainnya juga berada dalam tekanan karena mereka main di kandang sendiri. Sementara PSIM main nothing tulus karena mereka sudah tidak punya target yang harus dilakukan. Mau juara tidak bisa, degradasi juga sudah aman. Bu Akmal, kita sedikit menyoroti lini pertahanan Persib nih. Ini bukan kali pertama Persib tertinggal 2 gol, sebelumnya juga lawan Dewa tertinggal 2 gol, dan Bayangkara juga kemarin sempat tertinggal 2 gol. Apakah ini faktor konsentrasi yang buyar di awal-awal pertandingan, atau emang telat panas aja nih Bung Persib Bandung? Ya, kalau kita lihat Persib termasuk tim yang paling sering melakukan remote ande ya, comeback dari ketinggalan, dan itu tercatat dalam statistik. Artinya mentalitas Persib sebagai tim juara bertahan itu sudah sangat teruji. Tapi sekali lagi ada juga kadang-kadang hari sial buat Persib Bandung ya. Bahkan di kesempatan sebelumnya di Morning Zone ini saya sudah mengatakan bahwa Persib bakalan juara di pekan 31 karena sudah konsentrasi mereka sudah di Super League, sudah tidak main lagi di Liga Champion level 2, dan faktanya ternyata terlena, akhirnya 2 kali ditahan imbang, termasuk salah satunya dengan Arema, dan membuat akhirnya Borneo FC bisa membuat posisinya sama dengan 69 poin. Artinya 4 pertandingan terakhir Persib, pertama ujiannya lawan PSIM, dan yang terberat melawan Persija, karena saya katakan bahwa Persija tidak punya peluang lagi untuk menjadi juara, tapi Persija bisa menentukan siapa yang juara, apakah itu Persib
apakah itu Borneo FC. Nah, ini akan menjadi partai yang sangat seru dan sangat menarik nanti antara Persija melawan Persib. Karena kalau sampai kemudian tertahan, tidak menang, Borneo bisa menyalip karena lawan-lawan Borneo termasuk yang lebih ringan. Setelah itu Persib akan berhadapan dengan terakhir dengan Persijap Jepara dan terakhir dengan Semen Padang ya. Dan ini mungkin pertandingan yang lebih mudah. Jadi dua pertandingan di pekan 31-32 ini yang kemudian membuat saya melihat bahwa ini adalah pertandingan paling berat untuk Persib. Kalau dia bisa melewati pertandingan lawan PSIM dan Persija, itu akan memudahkan mereka untuk menjadi juara karena partai terakhir akan berhadapan dengan Semen Padang dan Persijap. Sementara Borneo pertandingannya akan lebih ringan ya. Dibandingkan Persib akan berhadapan dengan PSM Makassar dan juga terakhir Persija Jepara gitu. Dan ini akan membuat lebih mudah dibandingkan dengan Borneo FC yang pertandingannya lawan-lawannya yang terberat adalah Malut di partai terakhir. Tapi itu akan dilakukan di kandang Borneo FC, jadi ini akan sangat menarik. Jadi race-nya ini race yang menegangkan buat Persib Bandung tentunya, karena buat Borneo mereka justru lebih awal-awalnya mereka adalah tim yang sangat super ya, karena 12 pertandingan awal mereka selalu meraih kemenangan yang pada akhirnya mereka kalah dari Bali United, setelah itu mengalami kekalahan, posisinya diambil alih oleh Persib. Tapi dari perjalanan statistik yang sejauh ini saya lihat hanya ada 3 tim yang pernah ada di posisi 1 sepanjang Super League musim ini. Yang pertama Persija, kemudian Borneo dan Persib. Dan tiga-tiganya sekarang berada di jalur juara, walaupun saya katakan Persija sudah tidak punya peluang karena Persija bisa juara dengan syarat 3 dari 4 pertandingan terakhir Borneo FC dan juga Persib mengalami kekalahan. Dan itu yang membuat Persija peluangnya menurut saya sudah tertutup. Tinggal ya ini pacuan juaranya tinggal ada di Persib dan Borneo, dan salah satu yang menentukan ya nanti sore melawan PSIM Yogyakarta. Kalau sampai kecolongan, ini akan sangat berbahaya. Sama halnya dengan itu saya katakan tadi, Manchester City dan Arsenal. Bung Akmal, tapi kita coba ngomongin yang pertandingan nanti sore nih, PSIM Yogyakarta. Apa yang harus disiapkan oleh PSIM Yogyakarta untuk menahan agresivitas Persib Bandung, Persib di publiknya sendiri, di kandang sendiri? Ya, kalau saya lihat lini belakang PSIM harus lebih fokus ya, dan komunikasi antar lini ini harus berjalan. Bagaimanapun kalau mereka tampil pas tanpa beban harus bisa memenangkan pertandingan di kandang Persib, ini secara mental mereka sudah unggul lebih sedikit dibandingkan Persib Bandung gitu kan, yang wajib memenangkan pertandingan ini. Nah, ini yang harus dilakukan, dan yang paling menarik adalah yaitu ini aja ajang pembuktian buat Cahya Supriyadi bahwa dia adalah kiper memang layak masuk tim nasional, dan akan diuji oleh pemain-pemain dari Persib Bandung yang juga dipanggil tim nasional. Ada Maklok di sana, ada Sadil Ramdhani di sana yang dipanggil tim nasional, dan ini akan menjadi momen tentunya buat Cahya Supriyadi, apalagi dalam tanda kutip ya, Cahya Supriyadi ini mantan pemain Persija. Iya, betul. Nah, ini akan jadi menarik. Betul. Mantan pemain Persija, kemudian hijrah ke Bekasi FC, kemudian pindah sekarang ke PSIM, karena di Persija waktu itu dia hanya jadi pelapis Andri Tani, sehingga butuh jam terbang, dan dia ambil keputusan yang tepat untuk pindah klub agar dapat menit bermain, dan pada akhirnya dia mendapatkan kesempatan masuk di tim nasional. Jadi menurut saya pertandingan sore nanti ini akan sangat ditentukan oleh penampilan sejauh mana Cahya Supriyadi bisa menahan gempuran striker-striker Persib yang berbahaya gitu kan. Ada Jung yang punya sundulan sangat luar biasa kan. Ada Bergwinho yang belakangan penampilannya cukup cukup menjanjikan. Ya, termasuk ada Adam Alis, Beckham Putra, yang dari posisi mana aja Persib punya kekuatan untuk melakukan serangan yang paling tajam gitu. Walaupun dari statistik sekarang ini tim paling produktif Borneo FC. Persib nomor 2 gitu dengan 58 gol. Tapi di sisi lain Persib juga harus memperbaiki kinerja lini belakang. Nah, ini yang menurut saya yang harus dilakukan oleh Persib, karena belakangan lini belakang Persib ini penampilannya tidak begitu konsisten, mudah kebobolan seperti halnya waktu lawan Bayangkara FC. Berba sebagai kapten seperti kehilangan
kehilangan tunnya untuk bermain sebagai komandan di lini di belakang, termasuk Teja Pakualam yang belakangan jadi mudah kebobolan. Nah ini juga PR menurut saya yang harus dibenahi oleh Boyan Hodak, bagaimana lini belakang Persib harus lebih solid karena PSIM punya pemain-pemain yang juga sangat berbahaya dan punya kemampuan untuk cetak gol dari lini kedua, ada Jay Valente di sana yang sangat berbahaya juga, dan ini pastinya akan menjadi catatan tersendiri Boyan Hodak bagaimana lini belakang Persib ini untuk kembali bisa clean sheet, karena kalau bisa clean sheet lagi Teja Pakualam akan mencetak rekor juga gitu kan, menjadi kiper pertama yang sudah melewati rekor Rio Jaihun dan akan menjadi catatan sejarah juga buat dirinya, andaikan kemudian ada pemilihan kiper terbaik di Super League yang belakangan tidak ada gitu kan, mungkin Teja Pakualam akan menjadi salah satu nominator utama untuk mendapatkan. Jadi pertandingan hari ini lini belakang PSIM harus tampil lebih solid, lebih kuat, karena lini serang Persib ada di mana-mana, sampai kemudian lini belakang pun bisa mencetak gol. Berba kemarin bisa mencetak gol gitu. Artinya ini yang harus kerja ekstra PSM Yogyakarta untuk bisa menahan gempuran Persib yang pastinya sejak menit awal atau peluit dibunyikan Persib pastinya akan berinisiasi untuk melakukan serangan, karena bagi mereka kemenangan adalah target utama, dan kalau mau menang hanya satu cara, bisa mencetak gol lebih banyak dari lawannya, dan itu akan menjadi tekanan dan tantangan tentunya buat Persib Bandung. Bu Akmal, ini pertanyaan lanjutan nih Bu Akmal. Tadi Seru kan banget sempat ada obrolan antara, ini adalah pembuktian antara Cahyo Supriyadi yang saat ini setengah mendukung atau bermain bersama PSIM, dan juga Teja Pakualam yang sekarang ini meraih clean sheet terbanyak untuk sementara bersama Persib. Tapi apakah belakangan kinerja Teja Pakualam yang agak sedikit goyang ini dikarenakan benar rumornya yang menyebut bahwa katanya Teja Pakualam itu kecewa tidak dipanggil TC-nya John Hartman, Bung Akmal? Ya, ini juga pertanyaan awal-awal. Saya termasuk orang yang mendukung Teja Pakualam untuk kembali dipanggil tim nasional karena penampilannya sangat luar biasa. Tapi ya mungkin juga John Hartman juga melihat kalau Teja Pakualam bisa clean sheet banyak, itu bukan kerja Teja Pakualam juga, karena lini belakang Persib itu sangat kuat. Ada Majnati di sana, ada Berba, kemudian ada ada Robi Darwis di belakang atau Kakang Rudianto, ada juga sekarang Levin Kurzawa, ya kan? Yang menurut statistik John Hartman ujiannya tidak seberat dengan kiper-kiper lainnya seperti Nadeo, seperti halnya Cahya Supriyadi, sehingga itulah yang membuat John Hartman tidak memanggil Teja Pakualam sebagai kiper di tim nasional, karena dilihat kalau clean sheet oke, banyak, tapi clean sheet itu kan berkat juga kerja lini belakang Persib yang sangat luar biasa. Berbeda mungkin dikatakan Cahya Supriyadi, dia teruji dengan save-save-nya yang begitu banyak gitu kan. Kalau bicara save kan Teja Pakualam kalah dengan kiper-kiper lainnya gitu kan kalau untuk bicara save, tapi untuk bicara clean sheet dia boleh menang. Nah mungkin itu salah satu alasan. Dan kalau dikatakan tadi bisa jadi Teja Pakualam belakangan mudah kebobolan karena dia kecewa tidak dipanggil tim nasional, ya bisa jadi seperti itu. Apa yang dipikirkan oleh secara psikologi, ya bagaimanapun dia juga merasa bahwa dia layak membela tim nasional. Bagaimanapun seorang pemain profesional, target tertingginya di sepak bola adalah dipanggil tim nasional. Mungkin ada rasa kecewa di sana, tapi sebenarnya kecewaan itu harus direspon secara positif. Kalau gua nggak dipanggil, gua harus buktiin lagi bahwa gua memang layak untuk dipanggil tim nasional. Dan pembuktian itu ada nanti sore, ketika bagaimana Cahya Supriyadi yang dipilih oleh John Hartman ada di lini kiper PSIM, sementara Teja Pakualam yang lebih senior ada di posisi posisi kipernya dari Persib Bandung. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik menurut saya. Tapi pastinya Teja Pakualam akan minta bantuan Saldi Ramdhani, Beckham Putra, Maklok, bobol gawang Cahya Supriyadi. Betul. Bung Akmal, kita bergeser sekarang ke starting line up nanti sore nih. Apakah Coach Bojang akan memperhatikan the winning timnya, atau ada penyesuaian nih jelang laga Persija hari Minggu nanti untuk menjaga stamina pemainnya? Atau kata Coach Bojan, udah kita fighting aja, gua akan mempertahankan the winning team kemarin lawan Bayangkara nih, kayak gitu. Kira-kira seperti apa, Bu? Yang pasti dengan jadwal yang sangat padat ya, karena kompetisi ini akan berakhir pada 23 Mei.
pastinya ini akan menjadi momen yang sangat sulit, bukan cuma buat Boyan Hodak di Persib, tapi juga Lakundes di Borneo FC. Tapi dengan materi pemain Persib yang ada saat ini, melakukan rotasi akan menjadi lebih mudah dibandingkan tim-tim lainnya, karena materi pemain Persib baik pemain inti maupun pemain cadangan itu dalam posisi level yang sama, tidak terlalu jomplang lah. Bahkan Levin Kurzawa yang pernah main di PSG aja bisa dicadangkan oleh Boyan Hodak gitu kan. Dan ini membuktikan bahwa di tim Persib siapapun yang dimainkan maka mereka harus bisa memberikan penampilan terbaik. Dan menurut saya rotasi pasti akan dilakukan oleh Boyan Hodak melihat kondisi dan situasi serta mental psikis termasuk fisik dan juga situasi di ruang ganti saat ini. Yang pasti ada 2-3 pemain mungkin akan dilakukan rotasi tetapi the winning team masih tetap akan dipertahankan. Seperti halnya posisi kiper udah pasti akan tetap bertahan di Teja Pakualam gitu kan. Kemudian di Berba di belakang akan tetap menjadi tumpuan. Tom Hey di tengah juga akan menjadi andalan. Di lini sayap Beckham Putra masih akan menjadi andalan juga. Yang paling mungkin berganti posisi adalah Saldi Ramdhani dengan yang lainnya. WC Chow juga mungkin bisa disiapkan juga, ada Maklok di sana. Deddy Kusnandar juga sudah kembali. Di lini depan ada Jung, kemudian juga mereka punya striker-striker yang cukup bisa diandalkan, walaupun kontribusi golnya masih kalah dibandingkan David da Silva yang sekarang jadi top scorer bersama Maluku United. Tapi dengan gol yang merata ini menggambarkan bahwa striker Persib seluruhnya adalah striker-striker yang cukup tajam di lini depan, kecuali striker baru mereka yang dari Spanyol yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan performa terbaik. Mungkin menurut saya itu salah satu pembelian gagal yang dilakukan Persib, memperkuat lini depan, tapi Kabanas atau siapa namanya saya agak lupa, penampilannya sejauh ini belum menjanjikan, bahkan belum mencetak 1 gol pun. Baik Bung Akmal, dengan kemarin menang 4-2 melawan Bayangkara, terus sisa 4 pertandingan yang harus dimenangkan wajib. Betul. Kalau tidak mau disalip sama Borneo, ya, ataupun bahkan disalip sama Persija. Kurang lebih nanti malam, ditambah bermain di kandang sendiri. Ya. Kurang lebih nanti sore akan berapa nih skor yang dimiliki oleh Persib dan juga PSIM Yogyakarta? Ya, kita penasaran nih versi Bung Akmal nih. Ya, yang pasti Persib akan meluapkan seluruh amarahnya ketika mereka tertinggal lebih dulu lawan Bayangkara gitu kan. Tapi kalau kemudian Persib meluapkan seluruh amarah positifnya untuk menang melawan PSIM Yogyakarta, dikhawatirkan juga akan terjadi anti klimaks ketika berhadapan dengan Persija. Jadi menurut saya kalau melawan PSIM, peluang Persib untuk menang sangat besar. Yang justru berat buat Persib adalah nanti tandang ke markas Persija. Jadi sekarang buat Boyan Hodak harus mengingatkan para pemainnya, kita fokus melawan PSIM. Jangan pikirkan dulu Persija yang akan menjadi lawan berat kita. Betul. Kalau kemudian konsentrasi atau pikiran pemain terganggu dengan laga El Clasico melawan Persija, ini akan menjadi tanda-tanda bahaya buat Persib Bandung. Jadi menurut saya mungkin dengan skor 2-0 Persib bisa memenangkan pertandingan melawan PSIM di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di sore nanti atau malam nanti. Yang tinggal bagaimana Persib ujian sesungguhnya untuk menjadi juara ada di tangan Persija. Dan ini yang akan menjadi penentu takdir apakah Persib bisa hat-trick juara. Boyan Hodak menjadi pelatih asing pertama yang hat-trick juara. Kemudian Persib menjadi tim di sepanjang Liga Indonesia yang bisa triple juara, dan ini akan menjadi catatan sejarah. Dan pastinya momen ini yang ditunggu-tunggu oleh para bobotoh, menjadikan Persib sebagai tim paling hebat di Super League tentunya, dengan kalau bisa 3 juara. Tapi kalau kemudian ternyata gagal dan digagalkan oleh Persija, ini akan menjadi cerita menarik yang bisa kita bahas lagi di Morning Zone ke depan. Siap, siap. Kalau gitu terima kasih Bung Akmal. Sebenarnya tadi ada ngebahas juga, tapi ada baiknya nanti kita simpan ketika nanti menjelang melawan Persija. Bung, terakhir Bung dari saya. Di luar Persib Bandung, kira-kira siapa yang juara Liga Inggris, Bung? Waduh. Arsenal atau City, Bung Akmal? Terakhir Bung Akmal. Ini baju udah merah tuh. Utomi nanya saya, kalau saya udah pasti Arsenal, karena saya fans Arsenal.
Arsenal ya. Bung Tommy kira-kira? Loh, kita Arsenal juga. tutup dulu perjumpaan kita di Morning Zone hari ini bersama Akmal. Terima kasih Bung Akmal. Jawaban yang berbahaya soalnya. Yang pasti bukan Manchester United. Tapi kan menang Bung lawan Liverpool semalam. Baiklah Bung Akmal, terima kasih atas obrolannya. Terima kasih, Bung Akmal. Selamat pagi, salam olahraga. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.